Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Amma ba'du, para pemirsa sekalian NU online yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah atas rahmatnya. Kita bertemu dalam kajian akhlak Qur'ani, yang mana kajian ini amat sangat penting, karena dengan kajian ini diharapkan atau insya Allah akan menjadikan kita semua para pembaca Al-Quran pada umumnya, kita kaum nahdien pada umumnya, masyarakat Islam pada umumnya, yang sampai sekarang ini banyak sekali pembaca dan penghafal Al-Quran, tetapi kemungkinan besar belum memahami bahwa penanaman pembacaan Al-Quran, motivasi Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para pelanjut panjenenganipun Rasulullah SAW memotivasi kita semuanya untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Itu adalah dalam rangka membentuk akhlak mulia, yang saya menyebutnya dengan nama akhlak Qur'ani. Satu akhlak karakter yang terbangun dari pancaran, dari faid sirrul Qur'an, rahasia Al-Quran, sehingga Al-Quran merubah akhlak seseorang menjadi sesuai dengan dirinya. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, sumber akhlak itu ada 3 macam, atau tiga person, yaitu Allah sendiri sebagai Al-Khaliq, pencipta makhluk dan akhlak, kemudian Rasulullah sebagai utusannya yang mempresentasikan keberadaan Allah juga, mewujudkan akhlak Allah juga di dalam diri yang untuk kita jadikan sebagai uswah, dan juga adalah Al-Quran, yaitu kalamullah, yang ini juga menjadi sumber sumber pembentukan dan terbentuknya akhlak mulia, yang kita sebut, kalau yang kita mengambil jalur langsung kepada Allah dengan metode zikrullah, memperbanyak zikrullah, namanya akhlak robbani. Kalau kita bersumber langsung mengakses dari Rasulullah dengan memperbanyak membaca sholawat dan sirahnya, yang kita sebut namanya akhlak rasuli. Sedangkan kalau kita mengambil nilai-nilai akhlak untuk pewarnaan akhlak diri kita dengan melalui Al-Quran, dengan yaitu membaca yang sebanyak-banyaknya Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji isi kandungannya Al-Quran, itu nanti akhlak yang terbentuk dari kita, dari faidnya Al-Quran, dari transferensi dari nilai Al-Quran, itu kita sebut namanya akhlak Qur'ani. Nah, saudara-saudara sekalian, kita di dalam pengajian ini kita khusus mengambil akhlak Qur'ani dalam kajian isinya. Jadi penanaman dari sisi kognitif kita, dari segi pengetahuan kita dan penghayatan kita, bukan dari segi faid yang terpancar dari pembacaan-pembacaan. Tadi karena kita sebutkan tadi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai akhlak dalam Al-Quran,
adalah satu dengan banyak membaca, bahkan sampai menghafal, bahkan sampai balung sungsum. Nah, itu juga akan terbentuk akhlak yang akan sesuai dengan karakteristik Al-Quran. Yang kedua adalah dengan cara mengambil takwil atau tafsir mungkin, atau makna-makna terjemah dari isi kandungan Al-Quran. Mungkin kita dengan terjemah, cukup dengan terjemah kita bisa terhayati nilai akhlakinya. Mungkin yang bisa dengan tafsir, mungkin bisa dengan langsung potong kompas dengan sistem tadabbur, hasil tadabbur yang disebut dengan takwilul Quran. Kali ini saya akan insyaallah akan mengasuh rubrik ini dengan kajian akhlak Qur'ani ini dengan metode yang ketiga tadi, yaitu tadabbur atau takwilul Quran, atau yang kita sebut mungkin dalam pengertian yang lebih lazim disebut tafsir isyari. Dari kita mengambil makna isyari yang terkandung di dalam Al-Quran, yang itu disebut namanya takwil. Nah, jadi bahasa lain dari tafsir isyari adalah takwil, karena dia adalah kasful makna al-batin. Jadi menyingkap makna di balik teks, bukan di dalam teksnya. Nilai-nilai yang ada di balik teks yang para ulama ahli tafsir menyebutnya namanya tafsir isyari atau yang disebut dengan takwil. Dan ini adalah jalan yang paling kompas, paling potong, dan mungkin memang tidak banyak dilakukan oleh para ulama kita karena terbatasi oleh kode etik macam-macam lah, yang sehingga kita biasanya hanya sampai tafsir, itu pun mengikuti tafsir klasik yang sudah sangat perlu untuk diselaraskan dengan kepentingan zaman yang sekarang sudah sangat dinamik ini. Oleh karena itu, maka selamat mengikuti, insya Allah ini nanti akan kita sampaikan. Paling tidak saya ini punya ini panduannya, nanti insya Allah ada 3 seri ini. Yang buku tulisan saya ini Al-Quran dan Pengamalannya seri 1. Ini yang terdiri dari ayat-ayat dan surat-surat yang dikemas dalam sebuah amaliyah di pesantren kita, namanya Hizbul Quran Ulul Albab. Nanti kita ambil nilai-nilai akhlakinya, sehingga betul-betul kita mempelajari Al-Quran itu betul-betul akan menghasilkan satu akhlak yang itu adalah target kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, ini seri keduanya nanti adalah tentang pengamalan surat-surat penting. Surat-surat penting ini adalah surat-surat yang secara graduatif, secara bertahap menjadi bimbingan Allah terhadap sang Rasul untuk sukses. Khususnya adalah sang Rasul kita Nabi Muhammad SAW, dan ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini yang menjadi yang ketiga. Nanti seri yang ketiga ini adalah tentang akhlak sang Rasul utama, Rasulullah utama, 5 orang Rasulullah utama yang namanya ulul azmi, mulai dari karakteristik Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan 3 buku ini nanti bisa khatam, dan para pemirsa sekalian bisa mengaksesnya, mengikutinya dengan ada PDF-nya. Jadi sudah kita sediakan PDF-nya, sehingga saudara-saudara bisa bisa melakukan cek ulang atau mungkin cross check, tanya jawab dan sebagainya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan maslahah serta berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.